Ekonomi meroket 7%, apa kabar rakyat? Pak Antoni tadi tentu sudah menyimak ya bagaimana kemudian percakapan dan apa yang disampaikan oleh Pak Menko. Nah, kalau tanggapan dari Pak Antoni berdasarkan catatan Pak Antoni. Pertama, ya tadi kan kita sudah lihat hal yang bagus-bagus ya. Mungkin kita menyoroti dari sisi yang lain, yaitu kalau kita lihat adalah, kalau saya memperhatikan, ini pemerintah terkesan ada yang namanya Minderwaardigheid Complex, Inferiority Complex, yaitu ingin membuktikan bahwa ekonomi Indonesia itu bagus, lebih baik dari yang lain-lainnya. Untuk itu diusahakanlah semuanya. Kalau seandainya dikejar pertumbuhan, kita lebih baik dari G20, lebih baik dari ASEAN dan sebagainya. Tapi ekonomi di masa pandemi, ini kalau kita lihat adalah tidak ada negara yang mengejar pertumbuhan. Tadi sudah diungkapkan bahwa Singapura turun 13,3%. Mereka tidak care, mereka hanya fokus kepada bagaimana menangani pandemi. Ekonominya turun 13,3%. Spanyol turun 19%, ya hampir 20%. Begitu juga Amerika turun 9,3%. Jadi mereka tidak ada yang berlomba-lomba untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mereka berlomba-lomba menangani pandeminya. Karena keberhasilan dari pandemi secara otomatis akan meningkatkan ekonomi. Nah, kalau kita lihat adalah mereka negara-negara maju tadi berhasil mengendalikan pandemi, lalu buahnya adalah kuartal 2 yang lalu tumbuhnya luar biasa. Singapura 14,4%, Amerika 12,2%, Spanyol 19,8%, Perancis 17,8% dan sebagainya. Memang pertumbuhan dia itu sangat tinggi seperti Pak Menko katakan karena dari low base, karena dia punya turunnya jauh. Indonesia kalau dia base-nya adalah 5,3%, kalau mau dikejar 8% itu juga sulit karena tidak mampu. Jadi kita 5%, minus 5% kuartal 2, lalu kita mau mengejar misalkan 10%, 8%. Itu keteteran. Untuk mengejar itu maka ekonomi harus dibuka. Nah, kalau kita lihat ekonomi kuartal 2 yang lalu dibuka April sampai Juni. Nah, hasilnya adalah di bulan Juni positivity rate itu sudah naik tinggi. Sampai 3 Juli langsung ada PPKM. Nah, jadi kita lihat sekali bahwa biaya atau pengorbanan yang harus dicapai dengan pertumbuhan ini, Indonesia menjadi negara dengan kasus positif dan kasus kematian salah satu yang tertinggi di pertengahan Juli di dunia. Apakah bahwa varian Delta ini bisa dijadikan alasan? Varian Delta bukan hanya di Indonesia, berawal dari India, tapi India sudah bisa langsung menangani secara cepat. Di tempat lain juga sudah ada, tetapi Indonesia bisa menjadi nomor 1. Jadi kita harus belajar dari sini bagaimana kita menangani pandemi. Karena apa? Kalau kita lihat positivity rate Indonesia itu tidak pernah turun dari 10% tajam. Yaitu dia pasti naik lagi menjadi 30%. Artinya ekonomi dibuka secara lebar. Begitu dia belum waktunya, menurut WHO adalah 5%, lalu dibuka, lalu penularan tinggi sekali. Sekarang dilemanya adalah bahwa PSBB atau PPKM ini harus diperketat. Tapi dilemanya adalah masyarakat bawah ini tidak bisa makan. Nah, ini yang menjadi suatu masalah, di mana kalau Indonesia bisa memberikan kompensasi, maka ini akan turun sangat tajam dan sangat cepat. Nah, di sini bahwa itu tidak bisa, maka komprominya adalah PPKM-nya setengah hati. Kalau kita lihat Juli, kasusnya dari April sampai Juni, itu kasusnya lebih berat dari PSBB 1. Yang pertama di bulan April tahun lalu. Itu sangat ketat, tapi sekarang PPKM darurat. Namanya darurat, tetapi kalau kita lihat tidak begitu ketat seperti PSBB 1. Nah, itulah bahwa kita ini kalau saya menyebutnya adalah setengah hati. Terus bahwa tanpa bantuan kepada masyarakat,
maka PPKM ini tidak akan berhasil. Di lapangan akan terjadi friksi antara pedagang dengan Satpol PP, akan selalu menjadi ini. Nah, sehingga membuat masalah baru kepada masyarakat. Nah, ini yang harus ditangani. Dan kalau tidak begini, saya khawatir sekarang positivity rate-nya masih 20%, 25%. Ini akan berkepanjangan sampai akhir tahun. Ini dimungkinkan bisa berkepanjangan sampai akhir tahun, padahal tadi sudah ditargetkan bisa mencapai 4,5% maksimal pertumbuhannya kalau menurut penyampaian dari Pak Menko. Pak Raden, berarti ini pasti ada strategi-strategi khusus out of the box yang sudah disiapkan oleh tim supaya target itu terrealisasi. Ya, begini. Kita baru pertama kali dalam sejarah Republik ini berdiri mengalami hal seperti ini. Ya. Jadi kita belum pernah, dan kecuali teman-teman yang hidup 110 tahun, 120 tahun yang lalu mungkin pernah mengalami. Jadi kita masih belajar mengenai ini, Pak Antoni. Ya. Tapi dengan kerendahan hati menyatakan bahwa kita juga masih belajar tentang hal ini, dan tidak ada menurut saya para ahli di dunia ini pun yang sudah menyatakan mereka bisa handle pandemi ini dengan baik. Ya. Di Malaysia seperti itu, di Singapura juga seperti itu, bahkan di Amerika juga seperti itu. Ya, kita bicara dengan para epidemiolog, mereka itu benar-benar sekarang ini baru belajar. Jadi kita juga dengan kerendahan hati menyatakan kita juga belajar. Jadi kalau ada yang menyatakan para ekonom atau para ahli yang menyatakan mereka sudah bisa memprediksi pandemi ini dan varian Delta ini, itu pasti bohong. Pasti tidak ada yang bisa menyatakan itu, tidak pasti. Ya. Dan varian Delta ini memang di luar bayangan semula. Ingat, di tahun 2020 kita masih menyatakan bahwa ini mungkin setahun pandemi ini. Dan sekarang ternyata pandemi ini masih berlangsung. Kalau ditanya lebih lanjut, apakah tahun depan masih berlangsung ini? Kita tidak tahu, terus terang saja. Ya. Karena perkembangan daripada varian-varian baru pun terjadi. Dan ini terutama harus diakui menjadi sangat rentan adalah di tempat-tempat yang vaksinasinya kurang. Dan ini di emerging market, termasuk Indonesia, Afrika, dan Asia, dan yang lain-lainnya, yang tingkat vaksinasinya relatif rendah. Di negara yang vaksinasinya sudah bagus, maka tingkat mutasi ini akan relatif kecil. Dan itu pula yang kita alami sekarang ini. Kenapa seperti itu? Karena memang vaksinasi kita pun sangat tergantung kepada suplai dari beberapa negara maju. Jadi sekarang ini kita harus akui ketidaksamaan distribusi vaksin seluruh dunia ini menjadi problem tersendiri. Itu yang pertama. Namun demikian, kalau kita lihat di dalam rencana, ini mohon maaf, ini baru rencana ya, di mana kita harapkan suplai dari vaksin dalam 2 bulan yang akan datang ini, mudah-mudahan tidak ada masalah karena kembali suplai ini dari luar negeri, itu akan datang sekitar 142 juta dosis. Ya, dibandingkan dengan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juli yang lalu, mana vaksin itu yang sudah disuntikan itu sekitar 70-80 juta. Jadi kita bisa bayangkan dalam 2 bulan ke depan ini akan terjadi kenaikan. Jadi memang kombinasi antara PPKM yang tadi disebutkan oleh Pak Menteri, dengan vaksinasi, intensifikasi vaksinasi dalam 2 bulan yang akan datang itu, kalau itu sesuai dengan rencana, maka kita melihat di bulan September ini akan turun sangat signifikan tingkat yang kasus yang disebutkan tadi. Sehingga itulah sebetulnya senario yang kita lihat. Kalau itu berhasil, ya, vaksinasinya datang, kemudian PPKM ini sudah selesai nanti sekitar September awal, maka kita akan mulai kembali membuka ekonomi. Apakah ini akan terus tahun depan?
kita belum tahu, Baik. Bapak. Ya, Iya. dan tidak ada yang bisa tahu. Tapi jelas kita punya strategi. Intinya kita harus bertahan, kita Iya. harus survive, dan kita harus selamat dari pandemi ini kalau kita bersama-sama. Baik, lalu bagaimana upaya yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk bisa menyelamatkan para pelaku UMKM ini supaya mereka masih tetap bisa melanjutkan hidupnya dan bisa mendapatkan penghasilan untuk mencukupkan kebutuhan sehari-hari? Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.